Sorry ass DJ. Nomor 7, sebuah batako berukuran panjang 24 cm, lebarnya 12 cm, dan tingginya 8 cm, dengan berat 1,6 kg. Terdapat miniatur batako yang sebangun dengan batako tersebut dan terbuat dari bahan yang sama dengan batako asli. Ukuran panjang miniatur batako 6 cm. Hitunglah A. Lebar dan tinggi miniatur batako. B. Perbandingan volume batako asli dan batako miniatur. C. Berat miniatur batako dalam gram. Kalau kita jawab yang A dulu. Oke, nah kita cari perbandingan panjang batako, perbandingan panjang batako dengan panjang miniaturnya. Batako miniatur ya. Miniatur batako. Itu sama dengan 24 cm dibandingkan dengan 6 cm. Atau sama dengan 4 banding 1. Nah, karena batako yang asli dengan batako miniaturnya itu adalah sebangun, berarti nanti perbandingannya juga sama, 4 banding 1. Ya, berarti kita bisa cari lebar miniatur batako itu sama dengan 1 banding 4 dikali dengan 12 cm. Ini adalah lebar batakonya. Oke, jadi sama dengan ini kita carain dibagi 4 1 bagi 4 itu 3. Berarti 3 cm. Oke. Nah, itulah dia lebar batakonya. Sekarang tinggi batako. Tinggi miniatur batakonya juga sama. Sama dengan 1 banding 4 dikali dengan tinggi batakonya. Tinggi batakonya 8 cm. Atau sama dengan 8 bagi 4 itu 2 cm. Nah, inilah dia tinggi dan lebar batako. Oke. Yang B, perbandingan volume batako asli dengan batako miniatur. Nah, sama juga perbandingan, ini yang B ya. Perbandingan volume batako asli di sini aslinya, ini saya hapus, di sini batako miniatur. Kita ambil aja dari perbandingan awalnya 4 banding 1, berarti 4 banding 1. Nah, karena volume jadi kita pangkatkan 3 gini ya, atau sama dengan 4 pangkat 3 itu 64 berbanding 1. Nah, inilah dia perbandingan volumenya. Sekarang kita cari yang C. Berat miniatur batako dalam gram. Nah, kita cari dulu berat batakonya. Berat batako itu sama dengan 1,6 kilo atau sama dengan 1600 gram ya. Nah, kita cari berat 1 cm kubik batakonya dengan cara berat batako dibagi dengan volume batako. Oke. Berarti di sini saya buat berat 1 cm kubik batakonya itu sama dengan 1600 gram dibagi dengan volume batako itu 2304. Berarti ini sama dengan, kalau kita sederhanakan menjadi 25
per 36 gram ya. Oke, berarti sekarang kita bisa cari berat miniatur batakonya itu sama dengan volume miniatur batako dikali berat 1 cm batako. Oke, berarti kita bisa buat volume batakonya kan 6 kali 3 kali 2 atau 36 dikali dengan 25 per 36. Ini yang tadi gram. Berarti ini kita coret. Berarti berat miniatur batako itu sama dengan 25 gram. Oke, inilah dia jawabannya. 5 minutes later. Nomor 8, panjang sisi terpendek dari dua buah segi 6 atau heksagon sebangun adalah 10 cm dan 8 cm. Jika luas segi 6 yang besar adalah 200 cm persegi, berapakah luas segi 6 yang kecil? Oke, ini kita jawab. Kita buat perbandingannya dulu. Luas segi 6 kecil kita bandingkan dengan luas segi 6 besar sama dengan sisi segi 6 kecil dibandingkan dengan sisi segi 6 besar. Ya. Oke, kita bisa buat di sini luas segi 6 kecil itu berarti sama dengan sisi segi 6 kecilnya 8 cm per 10 cm dikali dengan luas segi 6 besarnya itu 200 cm persegi. Oke, ini kita sederhanakan. 10 ini jadi 20. Jadi sama dengan 8 kali 20, 160 cm persegi. Oke, itulah dia jawaban nomor 8. Nomor 9 tentang usaha konveksi. Wina mempunyai usaha konveksi. Untuk mengetahui bahan kain yang dibutuhkan, sebelum memproduksi dalam jumlah besar, ia membuat sampel baju ukuran kecil dengan skala 1:4 terhadap ukuran sebenarnya. Ternyata satu sampel tersebut membutuhkan kain sekitar 0,25 meter persegi. Berapa luas kain yang dibutuhkan jika ia mendapat pesanan untuk memproduksi baju tersebut sebanyak 1000 baju? Oke, kita cari dulu, kita buat satu baju ya. Untuk satu baju berarti kita buat perbandingannya 4:1 dikali dengan luas kain sampelnya 0,25 meter persegi. Oke, berarti untuk membuat satu baju itu sama dengan 4 kali 0,25 itu 1 meter persegi ya. Seginilah dia bahan untuk membuat satu baju. Berarti untuk membuat 1000 baju itu berarti 1000 dikali 1 meter persegi sama dengan 1000 meter persegi. Oke, jadi luas kain yang dibutuhkan jika mendapat pesanan memproduksi baju sebanyak 1000 baju adalah 1000 meter persegi. Seginilah luas kain yang dibutuhkan. Inilah jawaban nomor 9. Nomor 10 tentang botol air mineral. Ada dua macam kemasan air mineral, yaitu botol ukuran sedang dan besar. Kedua kemasan tersebut sebangun. Botol sedang tingginya 15 cm dan botol besar tingginya 25 cm. Volume botol besar adalah 1250 ml. Berapa volume botol kecil? Oke, kita buat perbandingannya. Kita jawab. Volume botol
kecil kita bandingkan dengan volume botol besar. Dibandingkan juga dengan tinggi botol kecil dibandingkan dengan tinggi botol besar. Oke, berarti kita buat di sini volume botol kecilnya itu sama dengan tinggi botol kecilnya itu 15 cm dibagi dengan 25 cm dikali dengan ini volume botol besar 1250 ml. 1250 ml. Oke, ini kita sederhanakan. 15 dan 25 nya kita bagi 5 ini jadi 3, ini jadi 5. Terus 5 nya dibagi 5 1, 125 nya dibagi 5 jadi 25. Ya, jadi ini 250 lah ya. Dikali 3 jadi 750 ml. Nah, seginilah dia volume botol yang kecilnya. Oke, itulah jawaban nomor 10. Nomor 11 ini tentang denah rumah. Perhatikan gambar denah rumah di bawah ini. Denah di atas menggunakan skala 1:200. Hitunglah A. Ukuran dan luas garasi sebenarnya, B. Ukuran dan luas kamar mandi sebenarnya, C. Luas taman depan sebenarnya, D. Luas rumah sebenarnya, tanah dan bangunan. Jadi ini gambar ini menggunakan skala 1:200. Artinya 1 cm pada peta atau denah mewakili 200 cm atau 2 meter gambar sebenarnya ya. 1 cm pada gambar ini sama dengan 2 meter di gambar sebenarnya. Oke, kita hitung yang A. Ukuran dan luas garasi sebenarnya. Ini garasinya. Oke, kita cari dulu panjangnya. Panjang garasi itu sama dengan ini. Panjangnya 4,5. 4,5 dikali dengan 200 cm atau 2 meter. Atau sama dengan 9 meter. Sekarang kita cari lebar daripada garasi. Lebar garasinya adalah ini 3 kali dengan 2 meter. Sama dengan 6 meter. Berarti luas garasinya sebenarnya itu adalah 9 meter kali 6 meter. Ya kan? Panjang kali lebar. Atau 54 meter persegi. Sekarang kita cari yang B. Yang B-nya adalah tentang ukuran dan luas kamar mandi sebenarnya. Mana kamar mandinya? Nah, yang ini kamar mandinya. Oke, sekarang panjang. Panjang kamar mandi. Panjang kamar mandinya itu adalah ini 2 meter. 2 cm maksudnya 2 kali 2 meter sama dengan 4 meter. Sekarang lebar kamar mandi. Lebar kamar mandi adalah 1,5. 1,5 dikali 2 meter atau sama dengan 3 meter. Jadi luas kamar mandi sebenarnya adalah panjang kali lebar 4 meter kali 3 meter atau sama dengan 12 meter persegi. Oke, inilah jawabannya. Sekarang kita cari yang C, luas taman depan sebenarnya. Yang ini luas tamannya. Oke, ini kita bagi dulu. Ini ada bagiannya. Nih, terus yang ini juga. Oke, yang ini ya. Oke, ini kita buat yang ini luas yang pertama. Ini luas yang kedua, ini luas yang ketiga. Oke, kita cari dulu luas yang pertama. L1 nya itu sama dengan panjang kali lebar ya. Panjang kali lebar
atau sama dengan panjangnya itu adalah dari sini ke sini itu 5 cm kali 2 meter dikali dengan nanti lebarnya dari sini ke sini adalah itu 2,75 dikali dengan 2 meter sama dengan ini 10 meter dikali dengan 2,75 kali 2 berarti itu sama dengan 5,5 ya, 5,5 atau sama dengan 55 meter. Sekarang kita cari luas yang kedua. Luas yang kedua juga sama, itu panjang kali lebar. Oke, panjangnya itu adalah 2 meter dari sini ke sini, dari sini ke sini itu 2 meter, ini ya 2 meter berarti 2 kali 2 meter maksudnya dikali dengan lebarnya itu dari sini ke sini itu adalah 1,3 kali 2 meter sama dengan ini adalah 4 meter dikali dengan ini persegi ya, dikali dengan 2,6 meter atau sama aja dengan 10,4 meter persegi. Oke, sekarang luas yang ketiga. Luas yang ketiga adalah sama panjang kali lebar. Yang ini panjangnya itu adalah 1,2 dikali dengan 2 meter dikali dengan lebarnya itu ini 0,75 dikali dengan 2 meter atau sama dengan ini 1,25 dikali dengan 2 berarti 2,5 meter ya, 2,5 meter dikali dengan ini 1,5 meter atau sama aja dengan 3,75 meter persegi. Oke, berarti luas taman depan sebenarnya itu adalah kita tinggal jumlahkan saja ini. Jumlahkan saja L1 tambah L2 tambah L3. Sama dengan 55 tambah 10,4 berarti 65,4. 65,4 ditambah dengan 3,75. Berarti 69,25. 69,15 ya. Nah, ini yang benarnya 69,15 meter persegi. Nanti kalau ada yang salah penjumlahannya boleh dikoreksi ya. Oke, sekarang kita cari yang terakhir, luas rumah sebenarnya tanah dan bangunan. Berarti ini yang totalnya. Berarti luas rumah saya buat sini. Luas rumah itu sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya adalah ini 13 kali 2 meter dikali dengan lebarnya 8 kali 2 meter atau sama dengan 26 meter kali 16 meter. 26 kali 16 itu sama dengan 436 meter persegi. Nah, inilah dia jawaban yang 11D ya. Inilah dia jawaban dari nomor 11. Nomor terakhir, nomor 12 tentang miniatur kereta api. Sebuah miniatur salah satu gerbong kereta api dibuat dengan material yang sama dengan kereta api sebenarnya. Panjang miniatur kereta api tersebut adalah 40 cm. Panjang sebenarnya adalah 10 meter. Berat miniatur adalah 4 kilo. Berapakah berat kereta api sebenarnya? Oke, nah sekarang ini kita jawab dulu. Panjang kereta api sebenarnya itu sama dengan 10 meter itu sama dengan 1000 cm ya. Berarti kita bisa cari berat kereta api sebenarnya itu sama dengan
panjang kereta api sebenarnya dibandingkan dengan panjang miniaturnya dikali beratnya, berat miniaturnya ya. Berarti ini kita bisa buat panjang kereta apinya adalah itu 1000 cm dibagi dengan 40 cm dikali dengan 4 kg. Ini kita coret, maka ini juga sama, ini jadi 10 dibagi 10 sama dengan 100 kg ya. Berarti berat kereta api sebenarnya itu adalah 100 kg. Itulah dia jawaban daripada nomor 12. Oke, jika bermanfaat daripada pembahasan kita saat ini, jangan lupa didukung channel kita untuk boleh kita membuat video pembahasan daripada latihan soal yang lainnya. Oke, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke teman-temannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.